Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Fitriani dari kelompok 2 ingin menyampaikan penghambatan dan masalah dalam budaya. Yang A adanya stipulasi. Dalam konteks ini yang kami maksud bukan karena dalam suatu budaya tidak ada stipulasi, tetapi kaitannya adalah masalah akan muncul jika stipulasinya terlalu berlebihan atau yang menimbulkan penolakan dalam pelaksanaan dan penerapannya karena dianggap terlalu berat, apalagi yang irasional. Syarat itu digunakan agar manusia bisa menjadi lebih hati-hati, disiplin, dan menghargai hidup sampai dengan pengertian, karena jika tidak diberikan syarat maka hidup menjadi tidak berarti dan tidak lagi dihargai dengan penuh akuntabilitas kepada Tuhan. Atau bisa jadi pelaksanaan budaya akan terhambat karena dirasa bahwa syarat yang diberikan terlalu berat untuk dipenuhi. Yang B adanya distingsi. Perbedaan dimanapun tempatnya pasti selalu ada. Ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, yang punya rumah dan yang tidak punya rumah, yang punya perhiasan emas dan yang punya perhiasan plastik. Perbedaan strata sosial, perbedaan harta, kekayaan, perbedaan antara yang pintar dan yang bodoh, perbedaan antara yang sombong dengan yang rendah hati, semuanya diberikan Tuhan untuk saling melengkapi. Orang yang paling kaya, yang mempunyai perusahaan, pasti membutuhkan tenaga kerja, karena tidak mungkin ia bekerja sendiri, atau ia memanggil istrinya untuk membantunya. Tak jarang untuk memuluskan ambisinya mendapatkan kedudukan, seseorang menghalalkan segala cara. Distingsi adalah niscaya, tetapi yang terpenting adalah bahwa distingsi tersebut jangan sampai menjadi penghalang terrealisasinya budaya-budaya di dalam masyarakat kita. Yang C, ada irresponsible terhadap nilai-nilai budaya. Bila dalam suatu kelompok masyarakat ada sekelompok kecil orang atau golongan yang melakukan tindakan irresponsible terhadap budaya, maka hal itu merupakan penghambat. Tindakan tidak bertanggung jawab atau irresponsible adalah bentuk perbuatan yang mengabaikan suatu tugas yang dibebankan. Siapapun harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu. Adalah tanggung jawab bersama untuk mempertahankan dan melestarikan budaya-budaya dalam masyarakat kita. Ketika irresponsible menjadi habit dalam masyarakat, tidak salah jika budaya-budaya lambat laun akan menjadi tidak berkembang dan kemudian hilang dari masyarakat. Yang D adanya polemik dalam masyarakat. Polemik adalah pemicu keributan, dan keributan berpotensi menjadi konflik besar-besaran dalam masyarakat. Ketika polemik terjadi, budaya menjadi terhambat. Jadi sudah barang tentu ia akan bertindak untuk membelanya, tapi semuanya bergantung kepada orang itu sendiri, karena tidak menutup kemungkinan bahwa meskipun orang itu adalah sanak keluarganya, tapi karena salah ia tidak mau membelanya. Lain halnya dengan orang yang mudah dipengaruhi oleh orang lain. Menurut kami, yang namanya perbedaan pendapat itu wajar, tetapi yang kalah harus tetap mengakui yang menang dan mau tunduk kepada suatu kebenaran. Yang E ada propensitas untuk melawan atau acuh tak acuh terhadap tuntutan budaya lokal. Hal ini terjadi bila tidak ada pemahaman yang benar mengenai suatu budaya. Kalau tidak masuk di akal, buat apa menjalankannya? Begitulah pendapat seseorang ketika dia merasa budaya-budaya lokal tertentu dianggapnya tidak masuk akal. Mereka lupa bahwa justru budaya-budaya memberikan ruang pemahaman yang relasional dan mempertahankan gagasan-gagasan kebersamaan, keakraban, kepedulian, komunikasi verbal, bertatap muka atau secara kelompok, dan masih banyak lagi yang tidak ditemukan dalam zaman teknologi yang lebih mementingkan individualisme, penggunaan berbagai media sosial. Yang F ada tindakan ostensible yang dilakukan oleh seseorang atau secara kolektif. Ostensible adalah tindakan yang melawan atau berdalih untuk menghindari dari konsekuensi yang akan diterima atas pelanggaran yang telah dilakukan. Seharusnya nilai-nilai dan kaidah suatu budaya mengharuskan dan menciptakan suatu kejujuran dan ketulusan yang murni dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Gadis ini juga adalah seorang gadis yang begitu menyayangi orang tuanya.
Dan karena perasaan sayangnya itu, maka ia memutuskan untuk tidak memberitahukan kepada orang tua bahwa ia telah hamil, dengan alasan bahwa ia tidak mau mengecewakan orang tuanya. Sulit untuk mempersalahkan siapa dalam kisah ini. Yang pasti, dalam bahasa kerennya anak muda sekarang ini, jika perempuan hamil muda, maka jawab mereka dengan penuh kemunafikan, itu karena kami suka sama suka. Budaya hamil di luar nikah menjadi presiden buruk dalam masyarakat dan bahkan menimbulkan berbagai konsep negatif di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelvi Paulina Nur, lokal MD 12, NIM saya 2241913038. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan maksud isi Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan Quran Surah Al-Isra ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akranakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Surat Al-Hujurat ayat 13 tidak menggunakan panggilan hanya kepada orang-orang beriman. Ayat ini menyebut seluruh manusia tanpa terkecuali. Artinya, ayat ini mengurai prinsip dasar hubungan manusia. Ayat menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Sekian penjelasan makna arti dari bacaan surah Al-Hujurat ayat 13. Dan saya akan menjawab Quran surah Al-Isra ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kulla ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini memberi tuntunan bahwa dilarang mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang hal itu, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Bahkan Al-Qatadah menegaskan, janganlah seorang mengatakan mendengar padahal ia belum mendengarnya, jangan menyatakan melihat padahal ia sendiri belum melihatnya, dan jangan pula menyatakan mengetahui sesuatu padahal ia sendiri belum mengetahuinya. Karena itulah Rasulullah SAW meminta umatnya untuk menjauhi sikap menduga-duga atau berprasangka karena hal itu termasuk perbuatan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahyudi dari Prodi MD, dan saya akan mengkaitkan tentang kebudayaan dari ayat dari surah Al-Hujurat ayat 13 sama Al-Isra ayat 36. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah mengatakan bahwa kami telah menciptakan kalian perempuan dan laki-laki dan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, bukan saling menghina atau segala macam. Di ayat Al-Isra, surah Al-Isra ayat 36 Allah mengatakan bahwa janganlah mengikuti sesuatu yang engkau tidak ketahui. Kenapa? Karena kalau kalian tidak mengetahui apa dampak dari kedepannya, itu sangat berbahaya, apakah akan membuat dosa atau pahala. Jadi budaya yang tidak kita ketahui baik atau buruk itu tidak boleh diikuti. Tetapi kalau Anda telah mengetahui bahwa kebudayaan itu baik dan tidak bernilai dosa atau salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu bagus diikuti atau dijalani. Jadi kita diciptakan itu ada seorang laki-laki dan seorang perempuan, itu saling mengenal, bukan saling memusuhi, bukan saling berpecah belah. Mungkin itu yang sempat saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.